Sebelum memulai video ini, tekan dulu subscribe-nya. Horas Planter, salam dari Borneo. Kawan-kawan Planter, terima kasih banyak telah mendukung saya untuk mengupload kembali video ini. Salam hormat kepada para senior Planter Indonesia. Jadi video ini kita buat untuk tempat sharing kita, ya. Jadi terima kasih sudah didukung, ya, dengan cara memberikan like serta membagikan video ini dan mensubscribe serta memberikan komen tentang video yang kita buat ini. Jadi kawan-kawan planter, terima kasih banyak, mohon dukungannya dan berikan komen untuk pembahasan kita selanjutnya. Horas Planter, salam dari Borneo. Pengendalian gulma di perkebunan kelapa sawit itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama secara manual, yang kedua secara kimia atau chemis, yang ketiga secara mekanis. Bagi kawan-kawan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, sekarang sudah tidak diperbolehkan. Jadi kita melakukan pembukaan lahan harus dengan zero burning, ya. Pengendalian gulma juga demikian, tidak diperkenankan dengan cara membakar. Yang perlu kita ketahui dalam pengendalian gulma secara chemis yaitu yang pertama waktu kita melakukan aplikasi. Yang kedua, jenis herbisida apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, dosisnya berapa sesuai dengan kalibrasi berapa. Terus caranya bagaimana, ya. Terus administrasinya bagaimana, ya. Yang pertama tadi untuk pengendalian gulma dengan cara chemis, yang pertama harus tepat waktu. Yang kedua, tepat jenis. Yang ketiga, tepat dosis. Yang keempat, tepat cara. Yang kelima, tepat sasaran. Yang keenam, tepat administrasi. Jadi itu hal penting yang perlu kita ketahui. Waktu, ya, waktunya sudah ditentukan berdasarkan rotasi, ya, tapi kita perlu juga ketahui bagaimana kondisi cuaca, ya. Itu sangat berpengaruh. Bahannya sistemik atau kontak, ya, karena penyinaran matahari sangat dibutuhkan dalam melakukan aktivitas penyemprotan. Jadi kawan-kawan, jadi di video ini kita akan bahas yang ketiga, yaitu tepat dosis, ya. Jadi kalau berbicara dosis atau bahan itu berbicara dengan uang, ya. Berbicara dengan kos. Karena sifatnya herbisida ini bahan yang tidak bisa kita kutip kembali. Jika sudah diaplikasikan, maka tidak bisa kita ambil kembali. Maka harus diperhatikan betul-betul, ya. Yang pertama, untuk dosis ini kita harus melakukan kalibrasi alat semprot kita dulu, ya. Mulai dari cap, berapa volume airnya, nozzle berapa flow rate-nya, orangnya kecepatan jalannya berapa, ya. Terus spray faktornya, faktor-faktor apa saja yang mau kita semprot, seperti circle, pet, TPH, ya, jalan kumis. Nah, maka bisa kita hitung, ya, dan persentasi yang mau kita semprot berapa persen, ya, itu perlu kita hitung. Jadi tidak membuang-buang racun ataupun tidak
boros terhadap tenaga. Begitu juga dengan kebutuhan airnya, ya. Kebutuhan airnya jika sudah kita tahu flow rate-nya berapa, terus kemampuan dari satu cap berapa pokok, maka kita tahu kebutuhan racun berdasarkan output dan jumlah tenaga kerja. Kuncinya kawan-kawan planter dalam aktivitas, baik dia aktivitas apapun, seperti dalam pembahasan kita ini, ya, bagaimana memanagenya menjadi by need by condition, ya. Yang tidak perlu disemprot jangan disemprot, ya. Jadi dengan cara demikian kita bisa meningkatkan output dari tim kita, ya. Bisa juga menghemat cost baik dari bahan, ya, maupun HK, ya. Bahan contoh sudah diberikan berdasarkan nanti kita hitung, ya, per hektarnya seumpamanya 0,4 hektar. Nah, dengan by need by condition itu kita bisa meminimalkan penggunaan herbisida. Oke kawan-kawan, nah, kita lanjut, kita kalibrasi dulu alat semprot kita, nanti baru kita hitung berapa volume semprotnya. Oke, saksikan videonya. Horas Planter, salam dari Borneo.